Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali bersama Master MC Zen dalam talkshow Kalbar Motivasi. Motivasi untuk percepatan perubahan Kalimantan Barat yang lebih unggul. Pemirsa di rumah yang selalu dalam kebaikan hatinya, seperti kita ketahui bersama bahwa pemimpin merupakan menjadi tolak ukur kita dalam kebaikan atau perkembangan suatu negara, kemajuan suatu negara, apa makmur dan tidak, baik itu dari organisasi maupun di keluarga, atau kita juga sebagai pemimpin diri kita sendiri. Nah, untuk itu hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, cukup keren gitu ya. Abang kita, Abang Benny Susril, yang merupakan juga pimpinan dari Pondok Menjalan Ashabul Yamin. Nah, kita bincang dengan beliau dengan tema kita kali ini adalah charismatic spiritual leader. Seperti apa itu? Oke, kita sapa beliau ya. Bang, ini apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Apa gimana, sehat? Alhamdulillah sudah biasa. Siap. Gimana kegiatan sehari ini? Alhamdulillah kami lagi banyak keliling Indonesia sekarang ini. Wah, mantap. Ustaz Lukman keliling-keliling. Kalau istilah Ustaz Lukman tuh menekan tombol manusia. Oh, menekan tombol manusia. Jadi penyadaran. Sadar kan? Banyak orang sadar tidak sadar. Oke bang, ini mungkin pemirsa di rumah yang tahu nih biografi singkat abang nih. Ya, sehari-hari saya di PMMAY, Master. Jadi saya salah satu pendiri di Pondok Modern Ashabul Yamin. Yeah. Nah, kemudian terakhir ini oleh Gurunda Ustaz Lukmanul Hakim diberikan tugas baru, itu membuat Munjalan Leadership Institute. Jadi ya tugasnya adalah mendidik ya kan anak-anak muda di Indonesia yang punya kepedulian sosial yang tinggi, ya, kemudian juga tidak meninggalkan persoalan-persoalan yang diatur oleh agama Islam. Spiritual yang nah, kita kepengen mendorong perubahan sosial. Tapi bukan politik ya. Sosial itu maksudnya ya menjadi kemanusiaan lah, peduli ya. Jadi masyarakat yang lebih care, suka berbagi dan segala macam. Jadi itu sudah dibikinkan lembaganya dan saya diminta oleh Ustaz untuk memimpin itu. Di situ ya. Di situ itu ya. Siap. Oke. Tema kita kan tadi ini tentang charismatic spiritual leader kan ya. Itu gimana nih menurut penjelasan lebih lanjut tentang itu? Ya, kalau itu kan ada 3 kata ya. Ada karismatik, ada spiritual, kemudian ada leader ya. Jadi kita bicara langkah pemimpinan. Jadi leader ini merupakan sebuah tuntutan alamiah bagi setiap komunitas manusia. Jadi tidak ada sebuah komunitas yang tidak membutuhkan pemimpin. Nah, komunitas terkecil itu keluarga. Itu juga ada pemimpin, gitu kan? Kemudian yang terbesar tuh ya negara, itu juga ada pemimpin. Nah, cuman setiap zaman ya leader ini, pemimpin ini itu karakternya berubah-ubah. Bukannya tuntutan si leader ini, tapi tuntutan dari orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin ini juga berubah. Nah, hari ini dunia sedang berubah loh. Ya, betul. Sejak tahun 90-an tuh Indonesia ya, kalau dunia sudah mengalami lama, itu sedang memasuki revolusi industri 4.0. Ya. Nah, itu menciptakan sebuah masyarakat yang kita sebut dengan masyarakat digital, Bang. Ya, jadi, betul. Penggunanya siapa? Penggunanya anak-anak ABG gitu. Jadi kalau dalam istilah ilmu sosiologis, segmen masyarakat ini disebut dengan generasi milenial. Mereka lahir antara tahun 80 sampai 2000. Ya. Nah, masyarakat milenial yang dibesarkan oleh teknologi ini punya karakteristik yang berbeda dari generasi yang sebelumnya. Betul. Nah, salah satunya fenomena yang kami amati adalah mereka membutuhkan pemimpin yang punya karakteristik karismatik dan spiritual. Misalnya seperti karakternya ya, kalau misalnya karakter pimpinan itu kalau misalnya di Indonesia ini di dunia tuh ada Gandhi misalnya. Itu Soekarno ya. Ya. Kemudian di Indonesia ada Hatta. Jadi karismatik, ya kan, spiritual. Soekarno juga termasuk ya penggerak gitu. Dia nggak mesti harus berbasis ke agama gitu, enggak. Karisma kan beda. Karisma ya. Orator saja. Nah, kata kuncinya kalau kami di Munjalan tuh nyebutnya pemimpin yang spiritualis itu yang bisa bergerak, ya kan, dan menggerakkan, di 2 kata itu. Nah, itu kira-kira generasi hari ini. Kenapa harus itu yang dibutuhkan? Karena memang generasi sekarang malas bergerak. Ya, dalam beberapa penelitian itu mengatakan jangan-jangan generasi kita semakin kecil, makin lama makin kecil, nggak pernah kemana-mana. Sebenarnya gadget kan, malas makan aja, kemudian penuh. Makan ya. Jadi
Ada yang mengatakan generasi milenial generasi penunduk ya, gitu kan. Nah, malas bergerak. Nah, padahal banyak kasus tuh di dunia ini nggak mungkin kalau misalnya manusia tidak bergerak. Nggak mungkin hanya sekedar jempol tok, itu nggak mungkin. Nah, makanya kemudian muncullah pemikiran bahwa ini siapa kira-kira karakter apa yang dibutuhkan oleh generasi milenial ini? Ya karakter orang yang bisa bergerak dan menggerakkan. Nah, ini kemudian bergerak dan menggerakkan ini disebut dengan spirit. Oleh bahasa Indonesia ya spiritual. Spiritual ini kan kalau dari bahasa Yunani ya, spirit itu spiritus ya, menyemangati, mengantar, ya kan. Kemudian kalau karismatik itu dalam bahasa Yunani itu disebut dengan orang yang ngerti ruh kejiwaan, gitu ya. Jadi ya karakternya berarti pemimpin yang bikin kagum gitu ya. Mungkin jiwa. Yang ingat gitu mengagumin gitu kan, kagum gitu. Jiwa yang ada kekuatan energi ya. Kemudian bisa bergerak dan menggerakkan. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi, sementara hari ini banyak pemimpin tuh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Makanya nggak bisa bergerak. Punya organisasi besar. Sebesar partai politik sampai ke akar rumput ya, sampai ke kelurahan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya kan, punya organisasi besar ya, misalnya di pemerintahan ya, sampai ke RT RW, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita juga tidak belajar lewat buku enggak gitu. Kita coba lihat ada masalah apa sih? Ya, kita belajar dari sejarah yang paling dari kitab original ya, dari Sirah Nabawiyah. Ternyata Rasulullah misalnya di sebuah kota kecil Madinah, dari sebuah masjid ukuran 30,5 ya, itu bisa menyinari dunia ini. Kok bisa seperti itu? Sampai 1500 tahun. 1500 tahun. Kami pikir saat itu ini dongeng belaka. Kita coba di Munjalan tuh ya, masjid kami di tepi jalan, di dalam jalan itu oleh Ustaz Lukman disebut ya, beliau tuh bangga dengan masjid kami itu di dalam gang gitu. Tapi hari ini sudah ada di 57 kota. Nah, rule of man-nya rule modelnya lah. Sekarang ini kan susah kalau misalnya ngajakin generasi milenial untuk ayo kita latihan kepemimpinan, tapi nggak ada orangnya. Nah, kami sepakat ya dengan teman-teman di Munjalat untuk menjadikan Gurunda Ustadz Lukman sebagai role model. Jadi orangnya ada loh, jadi slide hidup dan beliau berkenan. Beliau berkenan. Dan kita susah juga kalau misalnya kita menyebutkan kayak Rasulullah, kan banyak, kita kan nggak ketemu ya. Ya udah nyebutin apa misalnya Soekarno. Kalau lawan kenal kan belum sudah meninggal semua gitu ya. Nggak bisa kita pelajari. Nah, sekarang ada slide hidup yang namanya Ustadz Lukmanul Hakim. Kami sebut dengan Tok Aji ya bahasanya. Tok Aji ini itu sebagai role model spiritual, karismatik spiritual leader gitu. Gitu ya. Nah, kan memang kalau ngomongin leadership ini nggak mudah nih. Nah, biasanya kan kita membuka mindset orang, pemimpin itu kan enggak mungkin mampu menggerakkan, ada mampu menggerakkan, ternyata bisa negatif, bisa positif nih. Nah, bagaimana kita melihat bahwa pemimpin ini karismatik dan dia punya jiwa yang positif? Karena pemimpin bisa yang positif negatif, gimana kita melihatnya? Jadi kan orang yang di atas itu belum tentu leader. Betul. Dengan Master ya. Bisa ngebosi. Hanya ada dua istilahnya kan. Bos atau leader. Kalau bos itu dia, kalau misalnya pemimpin itu bergerak, kalau bos itu berteriak, gitu. Dia merintah aja. Jadi dia nggak ikut terlibat. Ya, dia nggak ikut terlibat. Tapi kalau pemimpin nggak bisa seperti itu. Ya, Soekarno berdarah-darah, Gandhi juga berdarah-darah, Hatta juga berdarah-darah. Termasuk juga Tok Aji dalam merintis gerakan infak beras berdarah-darah juga gitu kan. Jadi dia nggak hanya ngomong teori, mari kita ngumpulkan beras, ya kan, terus beliau diam di akhir gitu, nggak kayak gitu. Yang ngumpulin juga ya, ngasih edukasi. Nah, ini pemimpin. Dan juga harus kita bedakan juga orang yang berpengaruh dengan pemimpin. Sekarang kan banyak Mas Darjan, misalnya artis itu punya follower di Instagram sampai 3 juta. Ya, banyak juga mubalif yang punya sekian juta follower. Pertanyaannya, ini follower bergerak nggak? Gitu kan? Kemudian ini follower digerakkan nggak dengan pemimpinnya? Kalau dia bergerak, berarti dia pemimpin. Kalau enggak, ya selebriti, influencer. Ya, influencer. Belum bisa bergerak. Ini potensi. Nah, hari ini Indonesia sedang kebanyakan influencer, tapi pemimpin sangat sedikit. Ya. Nah, pemimpin yang dibutuhkan ya. Gitu. Nah, ini kan juga sangkut pautnya dengan spiritual. Apakah di sini ngomong spiritual mengikuti pimpinan Rasulullah gitu lah? Kami
kami tentu nggak mau putus dari itu ya, karena kalau ini kan baru kajian ya, baru sebuah konsep yang sudah kita pikirkan ya. Oke, ini ada Tok Aji hari ini. Tok Aji ini kan mesti juga belajar. Sanatnya di mana? Beliau tuh santri Gontor. Gontor itu sanatnya kemana? Gontor tuh didirikan Trimurti. Trimurti siapa? Itu ulama. Ulamanya tahun berapa hidupnya? Sejak 1924. Coba kita rekapkan ada terus akhirnya apa yang dibaca oleh mereka? Ya kitab-kitab. Kitab itu siapa? Ya akhirnya juga terhubung kepada Rasulullah, bukan ke Karl Marx. Kemudian bukan ke Hitler, tidak juga ke Samaon, ke Den Aydin, enggak seperti itu. Langsung ke Rasulullah. Tapi kita juga tidak mengklaim apa yang kita set up hari ini sebagai sebuah pembelajaran leadership itu adalah sunnah Rasul. Agak berat juga gitu ya. Karena Rasul kan dimensinya banyak. Banyak. Nah, kita hanya kepengen mengatakan spiritual charismatic spiritual leader ini itu dibutuhkan generasi hari ini dengan karakteristik masyarakat yang seperti ini dan role model Tok Aji ini. Nah, selama beliau ini masih membaca Quran, masih mengajarkan hadis Rasulullah, ya mudah-mudahan mudah-mudahannya itu sesuai dengan apa karakteristik kepemimpinan Rasulullah itu. Nah, mungkin pasti gaya-gaya nih, gaya mungkin beda-beda nih. Nah, mungkin Bang Ben, genetik spiritual itu mempunyai gaya seperti apa sih? Oke, kalau ini kalau kita coba role modelnya Tok Aji, yang pertama kalau kami coba rangkai ya, itu yang pertama gayanya egaliter. Egaliter. Jadi kalau Mbosi itu kan merasa di atas, suka merintah, dia suka yang menggerakkan, dia sendiri nggak bergerak. Dia egaliter, sama-sama bergerak, sama-sama mikirin, sama-sama berkorban. Jadi nggak dibiarin orang itu bekerja sendiri. Ya. Selain itu, karakter yang kedua bukan sekedar komunikasi tapi interaktif. Bukan reaktif, bukan ya? Bukan reaktif, interaktif. Interaktif begini. Di atas komunikasi dia. Komunikasi kan jenisnya, tapi komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang interaktif. Jadi kalau misalnya nggak interaktif kan kepengennya kita aja yang ngomong. Betul, ya. Orang itu nggak mau dengar. Tapi dan up, bawa ke atas. Haji itu kalau kami bilang telinganya 10. Jadi beliau mampu mendengarkan apapun ya. Orang marah didengarin gitu ya. Orang curhat didengarin, ya kan? Orang ngecam, orang memfitnah juga didengarin. Ya. Semua didengarkan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian setelah ada kesempatan baru beliau memberikan masukan. Nah, ini interaktif. Kemudian spare interaktifnya tidak hanya sekedar di personal, tapi juga sampai menggunakan sosial media ya, membalas komentar dan segala macam. Komunikasinya bisa kayak begitu loh ya. Jadi nggak saya lemparkan isu aja, kemudian nggak ada interaksi ya, itu tidak akan menghasilkan engagement. Gitu. Nah, beliau Tok Aji ini itu interaktif. Kemudian yang ketiga, karakternya itu kalau kami menyebutnya itu apa ya? Penyayang tuh maksudnya adalah dia nggak beda-bedain orang. Kamu mau pejabat, kamu mau artis, kamu mau apa namanya anak muda atau orang tua, itu diperlakukan sama sebagai manusia, gitu ya. Kenapa beliau lakukan itu? Ternyata memang betul, Master Jen. Jadi setinggi-tingginya pejabat tinggi sekalipun, dia juga manusia, punya masalah, butuh curhat gitu. Kemudian kalau misalnya ya mungkin tersandung hal-hal seperti yang menyakitkan bagi orang seperti kita itu biasa, tapi kok misalnya mereka nih jatuh cinta atau misalnya istrinya bermasalah juga sakit hatinya sama seperti ini. Nah, mereka juga butuh. Nah, kita coba lihat itu Tok Aji ini sangat intens ya, menyayangi semuanya, kemudian menganggap semua itu manusia sama gitu ya. Siapapun yang mau konsultasi, siapapun yang kepengen berbicara diperlakukan sama. Berarti dia lebih cenderung memiliki cinta kasih yang besar terhadap orang lain dibanding dia kalau ya. Dia cinta kasihnya lebih besar dibanding dia menilai diri dia sendiri. Iya. Mungkin waktunya lebih besar ke umat kalau ya. Iya, betul ya. Betul. Jadi kalau kami ini sementara ini sedang kita bikinkan sebuah formulasinya. Formulasi bukan untuk apa? Agar memudahkan dipelajari semua orang. Jadi kira-kira seorang yang karismatik spiritual nih ya, agak susah nyebutinnya nih. Karismatik spiritual ini itu yang pertama itu dia ini wajib nih, Bang. Dia harus punya Dia harus penyembah mutlak Tuhan. Ya. Penyembah, kalau kami menyebutnya pemuji, bukan sekedar penyembah.
tapi pemuji. Dia memuji keagungan Tuhan. Ini wajib hukumnya, gitu ya. Kalau enggak, dia nggak masuk kriteria karismatik. Gitu ya. Karismatik itu kan orang yang punya kekuatan jiwa. Jiwa. Jadi kalau apa-apa ya ngadunya ke Tuhan ya, memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, dia penyayang. Ya, penyayang dengan sesama. Jadi kalau misalnya Ustadz Lukman itu ya penyayang, anak yatim yang nggak dikenal aja dibantu. Sekarang ada 140.000 anak yatim dengan santri penghafal Quran di seluruh Indonesia yang di cover dengan beras terbaik. Bayangin, 140.000 itu banyak sekali, ya, seperenam dari penduduk Pontianak. Itu setiap hari berasnya diselesaikan dengan teman-teman ini digerakkan oleh Tok Aji. Nah, penyayang. Kemudian yang ketiga, karakternya ini kalau misalnya yang kita petakan, dia kalau kami nyebutnya sertum ya. Jadi mandiri ya. Mandiri itu dia nggak meminta-minta ya. Jadi banyak pemimpin itu yang lemah gara-gara suka minta ya. Jemaahnya dimintain gitu. Lemah gitu ya, lemah ya kan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ya lapar ya dinikmatin sendiri, nggak usah sampai meminta. Nah, kemudian cerdas ini ya termasuk nggak kemudian menguasai semuanya, enggak gitu ya, tapi minimal mengertilah tentang konsep 3 hal ya. Masalah kebenaran itu apa, yang kebaikan itu apa ya kan, mana bedanya baik dengan buruk ya. Kemudian yang bagus dengan jelek itu bedanya apa itu minimal seperti itu. Cerdas, rasionalitasnya main, logikanya main ya kan. Kemudian tulus ya. Tulus ini penting karena kalau nggak tulus jiwanya nggak seluas samudra ya. Apa-apa capek, tulus ini penting sebagai seorang pemimpin yang berkarisma, untuk membangun karismatik spiritual leader. Tulus itu penting. Kemudian yang keempat itu ikhlas ya enggak? Bukan, lurus maksudnya gini, bukan kemudian dia ngerjakannya nggak meleng-meleng itu ya, kemudian nggak mau naik turun, nggak mau berkelok-kelok. Semua pemimpin berkelok-kelok, semua pemimpin naik turun mendaki. Tapi yang penting lurus, jangan sampai nyasar gitu kan. Kita pengen kesana. Sesuai dengan target lah. Ya, sesuai dengan sasaran. Terus ya kan sampai jalan ya. Lurus juga kaitan dengan moralitas ya. Jangan sampai kemudian tergoda, sudah berhasil malah kemudian ya macam-macam, ya nambah harta, nambah tahta, tambah wanita. Itu juga persoalan. Nah, kalau sampai seperti itu hancur dia, karismanya hancur. Oke, Bang, contoh ini Bang, ya kan? Bisa kita bincang stop dulu, karena ada yang mau lewat. Tapi jangan kemana ya, Kalbar Motivasi. Kembali bersama Master M. Zen dalam talkshow Kalbar Motivasi. Pemirsa yang berbahagia, yang selalu dalam kebaikan hatinya, talkshow Kalbar Motivasi ini atas kerjasama antara ETV dan IMAS. IMAS adalah International Motivator Association of Indonesia, cabang Kalimantan Barat. Nah, kebetulan beliau samping saya ini juga merupakan anggota IMAS. Oke, kita lanjut bincang kita ya. Oke, Bang Ben. Ini kan ngomong pemimpin nih. Ini Bang Ben ini pemimpin role model itu sebagusnya itu apakah sejak dilahirkan memang diciptakan oleh Tuhan seorang pemimpin atau yang dibentukkan oleh lingkungannya? Ya, secara yang terjadi di dunia ini, Mas Arjan ya, itu leader is not born, not made. Jadi
ya ditempa, dibentuk gitu kan. Ya, cuman hari ini karena sudah banyak contoh para pemimpin, itu bisa kemudian kita tiru, kita copy paste. Inilah diperlukan pendidikan, Mas Terjen. Jadi memahamkan mereka tentang seperti apa pemimpin yang diharapkan, kemudian berlatih. Formulakan, akhirnya bisa copy paste. Seperti inilah gitu ya. Jiwa itu bisa dibentuk lewat mindset. Betul. Kalau mindset sudah berubah, ya mudah-mudahan jiwa juga mengikuti. Nanti diperkuat lewat amalia. Amalia itu ya sehari-hari spiritualnya ya. Karena kalau nggak ada spiritual sehari-harinya, tidak ada ritual sehari-harinya, itu jiwa yang akan dibentuk itu akan hilang. Jadi sebelum menjadi pemimpin suatu organisasi, sebenarnya menjadi pemimpin diri sendiri. Iya. Gitu kan ya. Karena kalau dia memimpin gimana, pribadi nggak bisa memimpin gitu kan. Pribadi. Nah, ya, minimal dia mengenal dirinya. Mengenal dirinya dan dia bisa mengendalikan apa itu yang namanya nafsu, apa itu namanya pikiran, apa namanya itu jiwa. Cara menahan, mengendalikan itu ya. Kalau menghilangkan kan nggak mungkin. Mungkin. Malah aja nggak boleh bilang. Nggak semua. Emang ada. Malah bilang nggak bisa dilangin. Kalau istilahnya Ustadz Lukman itu ya ada dua lah minimal, sadar diri, sadar dosa. Betul. Kadang-kadang dua ini kalau misalnya lupa ya kacau ya. Jadi sadar diri, kita tahu kita manusia yang penuh kelemahan segala macam. Nah ini disadarkan terus. Kemudian sadar dosa. Ya kalau kan banyak nih Mas Terjen, banyak orang yang melakukan kejahatan atau kesalahan itu dia nggak merasa bahwa itu salah. Nah itu kan kacau itu Bang. Karena nggak yakin ada surga neraka. Nah kalau seperti ini dulu memimpin bisa kacau. Dia akan merusak dirinya sendiri, tidak sekedar diri sendiri tapi juga merusak orang yang dipimpin. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Gitu ya. Nah, kalau role modelnya Ustadz Lukman, mungkin berapa lama sih mengenal Ustadz Dato' Aji? Kalau saya sejak tahun 2014 sudah kenal dengan beliau, cuman menjadi sangat intens tuh ketika kami mendirikan Pondok Modern Mujairah Ansabul Yamin di tahun 2015-an gitu, Mas Terjen. Jadi sampai sekarang ya, jadi kalau misalnya dihitung ya sekarang 2020 ya, dari 2019 ya berapa tahun itu? 15 ya, 5 tahunan. Dan 5 tahun itu bukan kemudian bertemu satu hari kemudian 1 bulan berpisah, nggak kayak gitu. Satu hari ketemunya setiap hari, setiap saat gitu ya. Jadi sangat intens ya. Subuh ketemu, sholat berjamaah, kemudian pada saat zuhur ya, sampailah subuh kembali ya. Jadi ya saya mengenal dengan baik Ustadz Lukman gitu, Mas Terjen. Nanti dalam satu organisasi ya. Yang sebenarnya berkembang besar ya. Betul. Ada juga masjid kapal ya, kapal di Ampera ya. Nah kemarin juga di Palu tuh ada 10 masjid kapal dibangun di daerah lokasi gempa. Itu teman-teman di sana. Bukan kami yang bangun, gitu. Kalau kami nggak punya uang kita. Jadi karena karismatik spiritual leader ini itu menggerakkan, bukan membiayai. Mas Terjen. Jadi ini yang terjadi. Kenapa kita punya cabang sampai 57 jaringan ya? Itu bukan kita yang biayai, kita menggerakkan. Tapi kalau kita yang biayain bisa tewas. Kan ada konsep kali ya. Nah biasanya konsep yang dipakai konsep penting lah ya. Konsep dipakai oleh Ustadz seperti apa ya? Maksudnya punya konsep dengan ya? Saya nggak begitu paham ya. Beliau tuh orangnya ngalir aja. Makanya kita jadikan role model. Nggak pernah di masjid itu beliau nggak pernah ngajarin tentang leadership. Gitu ya, secara spesifik ya. Ayo teman-teman kumpul, mari kita bedah leadership, nggak ada kayak gitu. Nggak pernah dipelajari gitu ya. Nah makanya itu pun saya minta izin dengan beliau atau Aji, saya bilang kan ini menarik ya. Menarik itu kenapa kemudian menarik? Karena dalam 5 tahun itu ada perubahan sangat drastis, Mas Terjen. Dan ini bukan karena saya ini kan hanya ya paling bantu-bantu desain, bantu-bantu ya mikir lagi dikit. Tapi beliau memang terus-terusan bekerja untuk infak beras untuk segala macam. Jadi ini harus dirumuskan, diformulasi untuk disebarkan. Saya minta izin itu. Ya silakan mungkin kok bermanfaat gitu ya. Makanya ya karena sudah sering saya ngomong seperti itu, saya minta ini gimana penjelasannya? Ada nggak kaitan sejarahnya tentang cerita Rasulullahnya? Beliau hafal sirah nabawiyah, cerita para sahabat. Nah itu saya kumpulkan gitu ya. Selama 5 tahunan gitu ya interaksi. Nah sekarang ini sedang disusun. Nah kira-kira seperti itu. Jadi sering bertemu ya kan, kemudian beliau sendiri nggak pernah ngajarin, saya yang melihatnya, kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi sehari ini. Ya, saya anggap beliau ini, mohon maaf ya dalam konteks kepemimpinan sosial,
ya belum ada duanya, dari segi kecepatan dan dari segi sebaran layanan sosial. Jadi social leadership. Bahasa sekarang ya social entrepreneur. Social leadership juga. Social entrepreneur gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Tarji. Nah, kembali gini, kita ngomong karisma dan saya suka dengan spiritual. Nah, spiritual itu kan pasti hubungan juga dengan jiwa ketuhanan, karena ketuhanan. Nah, membentuk orang yang tetap spiritual ini nggak mudah untuk bentuk orang menjadi jiwa spiritual. Yang bisa bergerak dan menggerak. Bagaimana caranya supaya kita jadi mampu juga bergerak dan menggerakin? Karena orang malas, ada 3 malas misalnya, malas berpikir, malas malas berpikir, malas beribadahan, nanti hatinya malas bergerak dan malas beribadah. Nah, bagaimana caranya ini di seorang itu bisa mencapai spiritual yang cukup bagus? Nah, makanya tadi kita di awal tadi kita sudah diskusi. Ini juga baru ramuan awal ya, Mas Jan, yang belum pakem gitu ya. Jadi bagaimana menjadi seorang individu ya yang memiliki karakter yang mampu bergerak dan menggerakkan, kan itu pertanyaan kan. Saya yang ditugasi oleh Ustaz Lukman ya kan untuk memetakan beliau sebagai Aji gitu ya, sebagai role model tuh, itu memetakan ada 5 Ustaz Jan. Yang pertama, dia harus memuji Allah, memuji Tuhan. Jadi bukan sekedar penyembah gitu. Puji lah ya. Ya, memuji maksudnya ya alhamdulillahirabbil alamin, ya memuji kebesaran Allah, ya kan? Karena kalau misalnya sampai memuji kebesaran yang lain-lain, memuji kebesaran artis, memuji kebesaran Hitler, wah bisa kacau. Karl Marx dipuji-puji itu bisa kacau, ya kan? Itu bisa bias nanti kan. Kemudian yang kedua, dia penyayang. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim lah, dia penyayang. Ini bukan Tuhan tapi ya apa namanya, sebuah karakter yang kita petakan ya, inspirasi dari Al-Quran juga, ya kan. Kemudian yang ketiga, lurus tadi kan sebutkan lurus, jadi nggak belok-belok gitu ya, nggak muter-muter, tetap fokus. Nah, Ustaz Lukman itu dari 2012 itu lurus terus ngurusin infak beras, nggak pernah kemana-mana tuh sampai sekarang ya, nggak pernah kemana-mana, di mana-mana di setiap kota yang ngancakin orang-orang untuk berinfak sejak 2012. Nah, saya nggak tahu sebelumnya juga sepertinya seperti itu, tapi yang saya saksikan sendiri itu sejak 2012. Ya kan? Lurus terus, sama seperti Soekarno juga, ngomongin kemerdekaan terus, revolusi terus, ya kan? Hitler juga sama, ya kan? Tapi dia bukan spiritual ya. Gandhi misalnya kan, tentang Swadesi, tentang kemandirian itu juga sama, terus ngomong itu. Ya. Kemudian lurus ya. Kemudian yang keempat itu cerdas. Yang tadi kita sampaikan, ya minimal kecerdasannya itu dia bisa membedakan yang hak yang mana, ya kan? Yang batil yang mana, ya kan? Kemudian yang baik yang mana, ya kan? Yang kemudian yang buruk yang mana, yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Jadi bisa memberikan arahan bagi followernya, bagi yang dipimpin ya. Kemudian yang terakhir, mandiri. Nah, kenapa mandiri? Sekarang banyak pemimpin yang tidak karismatiknya hancur gara-gara tidak mandiri. Misalnya sudahlah dia mimpin lembaga sosial, ya kan, tapi dia suka meminta, ngajukan proposal ke sana kemari, ya kan, kemudian kalau nggak dikasih marah-marah. Nah, saya selama 5 tahun mendampingi Tok Aji ya, itu tidak pernah saya melihat beliau tuh menandatangani proposal, itu nggak pernah sama sekali, gitu, Mas Tardian. Jadi saya yang saya ditugasin selama 5 tahun itu untuk bikin konsep, bikin berbagai macam surat menyurat. Itu setahu seingat saya, itu kami baru bikin cap itu sekitar 2 tahun yang lalu dengan kop surat ini. Jadi kop itu kan juga kalau terpaksa dimintain ya, tolong bikinkan surat tuh ini ya, baru bikin kop surat. Jadi memang kayaknya oleh Tok Aji sengaja untuk tidak dibikin seperti itu, supaya nggak punya tradisi untuk meminta. Jadi kami tidak pernah bikin proposal. Ini dana dari mana biasanya? Beliau tuh, ya itu juga anehnya ya. Nah, belakangan organisasi perlu dana kan, kalau misalnya ada donatur atau gimana ya? Enggak ada. Maksudnya donatur, 1 orang donatur atau 2 orang enggak seperti itu. Jadi kalau kita coba lihat fenomenanya Tok Aji dengan gerakan infak berasnya, dengan pondok modern Mujadah Sabul Jamil ini, beliau itu juga mengajak orang untuk berkorban. Ya. Tapi bukan kemudian tanpa dasar. Karena itu perintah dari Quran. Sedekah maksudnya. Sedekah, infak. Nah, bukan sekedar mengajak mereka, tapi beliau sendiri yang berkorban juga. Jadi pindah dari rumah, pindah ke samping masjid, itu kan juga berkorban. Ya, kemudian saya orang yang paling banyak dapat hadiah. Ya, beliau tuh ikat pinggangnya jelek-jelek. Kalau dapat ikat pinggang bagus, dikasihkan pertama kali saya. Handphone kasihkan ke saya, kayak gitu. Itu juga pengorbanan. Kemudian waktunya banyak sekali pengorbanan. Beliau tuh
mulai beraktivitas di pondok itu jam 4 subuh, ya Mas Sarjen. Ya. Tidur nggak tidur ke rumah tuh, ya itu jam 9, 17 jam. Ngurusin siapa? Ngurusin semuanya. Dari anak teman-teman yang mau nikah, kan ada yang anaknya sunat, ada yang akikahan, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang curhat, suaminya selingkuh, semacam-macam. Ada yang minta tausiah, ada yang minta ini menyelesaikan nih jilbabnya nggak laku, ya kan gimana caranya, memecahkan semuanya. Jadi habis waktunya untuk ngurusin umat. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Jadi pada saat beliau bilang pada follower dalam istilah hari ini ya, atau jamaah atau teman-teman, ayo dong bantu, kita ada program ini. Itu rebutan, Mas Sarjen. Dan yang menarik, kuncinya dia nggak pernah ya, beliau tuh nggak pernah minta, ayo dong saya ini lagi susah, bantu saya dong. Nggak pernah terucap seperti itu. Yang beliau katakan adalah, ini tolong nih, ada pesantren Nurul Jadid. Ini pagarnya roboh, tolong dibantu dong, kasihan mereka. Itu cepat mengumpulkan uang, hanya sekitar 100-200 juta itu cepat, tanggal selesai. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, puluhan kali, Mas Sarjen, puluhan kali. Nah jadi beliau mampu melakukan itu. Nah ini nggak semua orang bisa lakukan itu. Maka cara berpikir kita kan kemudian berubah. Oh ternyata untuk membantu orang tuh nggak mesti kita tuh kaya duluan. Seperti hari ini ya, kalau kita ngomong dengan leader-leader biasa, lu nggak usah lu buka lembaga pendidikan, kaya duluan. Kalau enggak nanti kamu bisa merusak. Ya Rasulullah juga nggak seperti itu. Waktu ke Madinah kan habis hartanya. Ada bapaknya. Nyatanya juga bisa gitu ya. Itu udah tolak belakang dengan cara pikir. Dan hari ini juga kita tolak. Kita lihat fakta sendiri bahwa Ustaz Lukman itu juga bukan orang kaya. Ya kan? Walaupun sehari ini kami punya banyak ini ya, tapi kan bukan milik kita, ini kan milik umat. Ya. Ini kan fasilitas itu. Nah, jadi nggak benar. Kalau kita coba lihat ke partai politik, udah kamu nggak usah nyalek. Dana nggak cukup. Kamu harus kaya dulu. Nanti kamu biar mapan. Itu juga nggak benar. Toh banyak orang koruptor itu juga dasarnya sudah kaya. Itu gimana logikanya? Jadi nggak benar. Nah, yang benar adalah seperti yang dilakukan Ustaz Lukman. Jadi Tok Aji itu selalu mengatakan, ayo kita berimpak untuk sosial, untuk kemaslahatan. Bukan, ayo berimpak untuk saya, nggak kayak gitu, tapi untuk publik, ya kan? Nah, dimulainya dari beliau sendiri. Nah, itu karakter dari Ustaz Lukman, penjelasan tentang mandiri ya. Bagaimana, dari mana uangnya ya? Dari modelnya seperti itu yang tadi saya contohkan. Nah, kelima hal ini, Mas Sarjen, itu akan membentuk akan membentuk karakter yang tiga hal karakter dalam diri manusia. Ya. Yang pertama dia care, dia peduli. Nah peduli ini energi yang luar biasa. Ya. Care ini akan bikin pengetahuan itu berdatangan. Manusia itu berdatangan. Dan itu terjadi di jalan karena peduli tadi itu. Ya. Dari teman ke teman itu sangat diperhatikan tuh. Datang bantuan kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga dari care tadi kan share. Ya kan, kemampuan untuk berbagi, memberikan hadiah. Yang dibantu bukan sekedar 1-2 orang, Mas Sarjen, lewat gerakan 4 beras yang beliau prakarsa ini. Ratusan ribu orang, dan bukan setahun sekali, setiap hari, gitu kan, diantarkan sebulan sekali, gitu kan. Ini nggak mudah, ya tidak mudah. Bahkan, mohon maaf, ya Departemen Sosial pun tidak mampu lakukan itu untuk santri, untuk anak yatim, itu tidak mampu. Berasnya juga beras terbaik. Ya. Jadi kemampuan share ini sudah melebihi kemampuan manusia biasa, ya. Kemudian yang selain tadi ada peduli, care, share, ya kan. Kemudian dua ini, care dengan share ini, itu membentuk follower, ya kan. Saya peduli dengan Master Zen punya follower, ya. Akhirnya ini jadi follower saya. Nah, ketika saya share, saya suka berbagi pada mereka ilmu, ya kan, pengetahuan, jaringan, apa saja yang diminta, yang dibantu sama Ustaz Lukman, ini akan menciptakan loyalis. Iya, betul kan ya? Ya. Jadi itu. Tapi nggak mudah kan orang pribadi yang punya kemampuan care dan share, itu nggak mudah maksudnya. Oke, boleh. Halo, kita semakin cukup seru, tapi jangan kemana dulu. Setelah yang lewat satu ini, kabar motivasi.
Kembali bersama dengan Mas Enzan. Oke, Mas, kita lanjut lagi bincang-bincang kita. Tema kita hari ini yang begitu luar biasa, yaitu charismatic spiritual leader. Nah, tadi kita udah bincang-bincang bagaimana membangun followers dengan yang loyalis. Tadi ada 3 seharusnya, sudah disebut oleh Bung Ben, ada 2, yaitu care, peduli, dan share, berbagi. Oke, kita lanjut ya Bang Ben. Tapi udah kita bahas tuh, seseorang sudah peduli kan, dia peduli itu dalam sebagai posisi sosial kan ya, kemudian dia mampu berbagi, share kan kepada semua orang, sehingga mendapatkan orang followers yang begitu loyalis. Loyalis itu kan terus menerus mengakui dia gitu kan, loyal. Yang ketiganya apa lagi Bang? Tadi ngelanjutkan yang share tadi. Share lanjut aja. Yang share tadi ini dalam pemahaman kita kan hanya sekedar memberikan share kepada orang miskin gitu. Ya, betul. Kemudian fakir. Ternyata konsep yang benar itu nggak sekedar itu, ya, dengan teman baik, dengan ibu, ya, keluarga, ya kan, dengan follower ya. Dan itu adalah universal. Dulu mungkin namanya infak, ya, dikenal oleh dengan infak, kemudian hadiah, ada bonus. Sekarang giveaway, sempit, itu semua adalah infak, semua adalah bentuk-bentuk sedekah. Nah, karakter manusia kalau misalnya dibagi oleh orang, dia pasti akan loyal, ya, pasti diberikan kejutan, itu pasti akan loyal. Nah, kemudian yang ketiga setelah itu adalah inisiatif dan interaktif. Nah, ketika dia sudah terbiasa care, share, dia tahu bagaimana karakter, dia punya inisiatif. Bukan tunggu dari orang lain ya. Jadi kalau misalnya nggak datang ya inisiatif. Kalau misalnya nggak ada sesuatu yang mengerjakan, ya beliau itu Aji itu berinisiatif untuk melakukan something, ya, untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik untuk kemaslahatan bersama, ya kan. Kemudian interaktif, ya, interaktif dengan follower itu penting. Kalau misalnya hari ini kita buka punya Instagram, ya, Mas Jen, kemudian ada media sosial berupa Facebook, kita bikin status, ada orang komen, kita nggak balas komen, itu ditinggalkan follower, gitu. Dan algoritma dari Facebook sendiri ya seperti itu. Betul. Kalau kita nggak komen, kemudian timeline kita tuh nggak bisa naik. Orang lain membuka, langsung kata up, naik ke atas gitu. Nah, seperti itu. Itu algoritma yang dibikin. Maka interaksi itu sangat penting. Ya, kalau kita nggak interaktif dengan follower, dengan jamaah. Istilahnya itu sekarang Islam jamaah, ya, hari ini disebut dengan follower, itu ya kurang mampu untuk membangun ikatan engagement dengan follower. Nah, kalau misalnya dia sudah care, kemudian share, ya kan, kemudian inisiatif, interaktif, itu follower nih dia punya loyalitas yang tinggi. Ini yang terjadi di Munjalan. Jadi kalau itu rebutan, Mas Jan, kalau misalnya ada suatu orang yang sakit, anak yatim yang membutuhkan bantuan, itu rebutan. Seperti kita ikan lele yang makan itu, ya. Pada bantu orang, berkorban, itu rebutan orang itu untuk bantu, gitu. Itu terjadi berkali-kali, bukan hanya sekali 2 kali, itu puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali di seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, kalau sudah bagus ini, ya kan, maka barulah kemudian seorang pemimpin itu atau personal, ya, yang menerapkan ini itu bisa bergerak dan menggerakkan, ya. Dia punya kemampuan bergerak tuh punya kemampuan bergerak. Kenapa? Ya karena ada 5 hal tadi yang tadi kita bahas, ya kan. Kemudian dia menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang suka berbagi, ya kan. Dia menjadi orang yang kuat, ya. Karena orang yang kuat itu bukan yang meminta, justru, ya, tapi memberi. Seperti pohon itu, pohon itu kan nggak pernah minta, dia memberi terus, maka kuat betul, ya, akarnya sampai ke bawah. Nah, dia bisa bergerak. Nah, setelah itu 2 hal, kalau bergerak saja itu tidak bisa menghasilkan perubahan. Bergerak sendiri nggak bisa menghasilkan perubahan, tapi menggerakkan ini yang paling susah. Nah, tahap menggerakkan inilah yang jarang dimiliki oleh orang lain. Kalau nggak punya kekuatan karisma yang kuat, kemudian spirit yang kuat, gitu, ini nggak akan bisa. Nah, Ustadz Lukman Toaji ini adalah orang yang mampu menggerakkan. Yang digerakkannya bukan sekedar di sini saja, ya kan, tapi seluruh Indonesia. Ada 2.500 lebih paskas, ya, pasukan amal soleh di seluruh Indonesia. Dari mana asal muasalnya? Kami 2015 itu dilantik oleh Toaji, oleh Ustadz Lukman itu 5-10 orang saja. Sekarang berkembang menjadi 2.500 orang, ya. Jadi penambahannya luar biasa sekali. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Menggerakkan yang sudah ada ini untuk menjangkau lokasi yang sangat-sangat jauh, gitu ya. Nah, dia berhasil melakukan itu, menggerakkan. Nah, ada satu poin lagi untuk menjaga pemimpin ini tetap
tetap followernya nggak meninggalkan ya, tetap loyal sehingga mau bergerak untuk amal soleh, bertumbuh bersama, Mas Darjan. Jadi banyak pemimpin hari ini tuh ya sudah sukses, itu suksesnya untuk diri sendiri, dia bertumbuh sendiri, dia tinggi sendiri, dia hebat sendiri, nggak mau berbagi, itu kan kaya sendiri ya, itu akan hilang, akan dihancurkan oleh alam semesta. Kalaupun nggak sekarang, nantinya, itu udah banyak kasusnya, Mas Darjan. Tapi kembali lagi manusia itu seperti itu ya. Berulang lagi. Kalau nggak sekarang ya besok akan dihancurkan. Kehendak alam nggak seperti itu. Ketika dia sudah bisa menggerak dan sukses ya, dia harus bertumbuh bersama, sama-sama bareng-bareng. Nah kalau dia nggak bertumbuh bersama, followernya akan lari. Kita coba lihat aja kalau misalnya di media sosial tuh, oke, awal-awal ketika sama-sama bangun, misalnya ada sebuah jaringan, yuk sama-sama kita backup untuk mendatangkan follower. Begitu datang, kemudian dia hanya jualan sendiri misalnya kan, kalau misalnya dia pedagang online, itu yang lainnya lari, bahkan membuat negatif narasi atau yang lain. Nah, kalau misalnya setelah itu berkembang, ya kan, kemudian dilindungi dengan bertumbuh bersama, ayo ngajak sama-sama bertumbuh, itu dia akan sangat kuat. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, kemudian dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi nggak kaya sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu udah 1.000 triliun punya aset sekarang, ya, seluruh Muhammadiyah itu. Tapi coba lihat beliau, coba lihat keluarganya beliau. Kita pun nggak tahu siapa anak cucu beliau ini, karena memang betul-betul dia nggak mau menumbuhkan diri sendiri, bertumbuh bersama. Nah, oke, Bung Ben. Kalau dia pemimpin itu sebenarnya seorang visioner kan, dia memikirkan seorang, karena dimanapun pemimpin itu selalu depan, bukan maju. Nah, dia juga seorang pemikiran masa depan. Nah, menurut Bung Ben, karena kita skopnya nggak ada modelnya adalah Ustaz Luqman, apa sih visioner seorang Ustaz Luqman? Karena seorang pemimpin kan, satu punya visi yang luar biasa di seorang visioner. Karena nggak ada pemimpin pun yang nggak punya visi pasti. Ya, kalau misalnya visi itu didefinisikan dalam konteks pemimpin bisnis atau pemimpin politik, Tok Haji ini nggak seperti itu. Ya. Kita ngomong spiritual lah, pemimpin spiritual lah. Pemimpin politik kan mudah. Saya ingin menjadikan masyarakat itu menjadi komunis semua, misalnya, ya. Kemudian menjadi nasionalis semua, ya kan? Kalau misalnya pemimpin bisnisnya, saya akan membangun perusahaan ini menjadi perusahaan terhebat di dunia. Nah, Tok Haji ini nggak seperti itu. Jadi beliau tuh kepengennya, kalau misalnya mau dipetakan ya, kalau misalnya apa sih yang diinginkan oleh Tok Haji ya, dia tuh hanya kepengen semua orang tuh mengamalkan cinta dengan orang tuanya, menghormati orang tuanya. Kami sebut dengan 6 pilar dia. Satu, birrul walidain. Ngajakin orang untuk menghormati, memuliakan orang tua. Kemudian yang kedua, ngajakin orang supaya memperbaiki kualitas sholat. Beliau sebut dengan STW, sholat tepat waktu. Jadi itu mengutamakan, maksudnya memuji Allah tuh di depan, jangan di belakang, ya, supaya bisa merasakan kehadirannya. Kemudian yang ketiga, itu ada Al-Quran yang nggak pernah ada tandingannya, dibaca minimal 1 lembar 1 hari, diajakin seperti itu, ya kan. Kemudian berbagi, share, itu dibiasakan, nggak boleh hari ini berbagi, besoknya nggak mau, besoknya berbagi lagi, terus-terusan setiap hari. Sedekah lah, sedekah ya. Jadi dia mengatakan inspiring, jadi infak kalau bisa sering-sering. Ya. Kadang-kadang kita juga mau infak senyum, tapi kita sebenarnya nggak infak, gitu loh. Kita ya senyum aja, kepengennya supaya lebih ganteng gitu. Nah, ini kan bukan infak. Makanya ikhlas kan, ikhlas, tulus ya. Dia memberi untuk membahagiakan orang lain. Dia nggak mendapatkan feedback. Betul. Nah, makanya kalau senyum nggak disadari, dia nggak masuk infak. Betul. Tapi kalau senyum untuk membahagiakan orang lain, ya ikhlas lah. Kalau misalnya Mas Sarjan senyum nih, ini infak deh, setiap hari. Ya. Nah, kemudian bermuamalah tanpa riba, makan makanan halal. Nggak boleh makan sembarangan. Nggak boleh makan sembarangan. Yang meninggalkan hal yang sudah dilarang oleh Allah, ya, alkohol, babi dan segala macam ya. Ya kan, kemudian bahkan curian. Nggak mesti pakai babi dan curian, nggak boleh halal ya. Dia nggak boleh. Betul, bang curian, masih 4 korupsi masih bang curian kan. Nah, yang terakhir itu bermuamalah tanpa riba. Berarti kok nggak korupsi. Itu aja yang kepengennya. Jadi di mana-mana beliau ngomong tuh, ya itu ngajakin, ayo orang tua kalian yang udah lama nggak pernah dikunjungi. Ini visinya ada 5 pilar, 6 pilar atau 5 apa? Ini amalia yang beliau tegakkan. Visi. Jadi kan kalau misalnya ini disebut dengan tatanan masyarakat sosial, pertanyaan kan gini, visi seperti apa yang akan dibangun oleh seorang Tok Haji? Ya betul. Saya kan susah menjelaskannya seperti apa. Kalau saya sebut dengan masyarakat Islami, loh Islami yang seperti apa kan gitu? Masyarakat Islami Madinah kan ya. Jadi ini belum dikasih nama. Ya masyarakat yang punya 6 karakter. 6 karakter itu.
bukan masyarakat semuanya, pokoknya yang mampu beliau pimpin aja gitu kan. Kalau di Munjalan sudah tegak 6 ini, sudah tegak. Hanya masalah yang muamalah tanpa riba masih banyak yang kejebak nih. Sekian ya, tapi pelan-pelan. Hijrah. Istilah saya hijrah nih tanpa riba. Nah, sekarang sudah hidup muamalah. Misalnya saya punya bisnis, dibantu dengan teman sudah mulai hidup ya. Muamalah itu saling bantu. Tapi belum kita kampanyekan, tapi sudah mulai diajarkan cari alternatifnya. Nah, artinya sudah mulai tegak. Nah, kalau ditanya seperti apa sih masyarakat sosial yang mau dimunculkan, ya 6 ini minimal punya karakter seperti ini. Maka kok di mana-mana tuh orang-orang yang ya paskas, kemudian santri-santri beliau karakternya hampir sama. Tawaduk lah ya, pada kepemimpinan dan amal ya. Tapi kalau kita beda, 6 amal dia ini dahsyat, Master Jen. Jadi misalnya gini deh, saya pernah diajarkan beliau atau dengarkan tausiah beliau. Beliau bilang gini, adik-adik, abang kakak sekalian, kalau kalian kepengen mendapatkan jodoh, ya kan, tanya sama adik dengan adik atau saudaranya, apakah dia ini pernah bertengkar dengan orang tuanya, itu aja. Nah, kalau misalnya sampai dia bertengkar orang tuanya sudah keterlaluan, orang tuanya saja dilawan, apalagi calon istrinya kan gitu. Ini logika sederhana. Jadi kalau misalnya orang tua itu sudah dihormati, dimuliakan, dia akan otomatis ya, dia akan ingat dengan siapa yang melahirkan, akan muncul kesadaran, akan ngeh dengan lingkungan. Itu kalau misalnya efek selanjutnya ya. Sama kemudian dengan STW. Ya, di Munjalan itu dan di seluruh Indonesia yang pernah saya datangin. Ini kalau misalnya duduk diskusi, begitu azan berkumandang, tutup semuanya, sholat gitu. Mau bisnis yang miliar juga tutup semuanya. Bahkan sekarang beberapa santri beliau itu yang punya perusahaan-perusahaan besar ya, itu sudah menerapkan itu. Ada di Tangerang, ada di Purwokerto. Azan sudah. Iya, siap. Dia kan duduk, sholat, habis itu kerja lagi. Dan itu ternyata nggak kemudian membuat pengusaha itu bangkrut. Malah justru ini. Saya juga heran, kok bisa gitu ya Pak Yai ya? Bisa Bung Ben. Jadi memang karena keyakinan tadi ya, karena ada keyakinan kan. Karena ini udah ajaran Rasulullah, gitu kan, yang seperti itu nggak bakalan orang tuh jadi turun omsetnya gara-gara meninggalkan sholat, itu tidak mungkin, harus didahulukan. Nah, karakter seperti itu akan nampak. Betul. Dan kemudian banyak hal lah inspiring. Kalau misalnya udah memberi itu, misalnya minum kopi nih, Master Jen. Kalau saya punya uang, ya minum kopi itu duluan bayar. Bukan kemudian kita nunggu, mudah-mudahan dibayarkan ya. Mudah-mudahan nggak kayak gitu kok teman-teman. Iya Bang. Ya kan, duluan nyampe kasir tuh orang paling mulia gitu. Nah itu udah perlu yang masalah sampai Rasulullah siapa dulu salam. Iya. Siapa dulu salam maka dimuliakan kan, duluan salam gitu kan. Akhirnya apa, Mas Jen? Kita hidup dengan suasana persahabatan yang menyenangkan. Betul. Semua orang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Semua orang berlomba-lomba untuk menyenangkan kita, membahagiakan kita. Asik tempatnya itu. Makanya saya betah di Munjalan. Kemarin Ustaz Lukman bilang, "Bung Ben, pindah ke Munjalan." Siap, saya bilang. Saya pindah. Karena susah. Itu pindah rumahnya apa? Enggak, saya pindah kantor, saya tutup. Oh, itu yang punya berfirm apa? Yang apa? Betul. Di jalan apa? Di Balai Kopi itu kan. Ambil. Saya pindahkan aktivitas di ada sebuah rumah kontrakan, di kontrak teman-teman spesial untuk bisnis. Saya bangun di situ. Ya, saya berharap ya ketika azan berkumandang dekat ya. Kita coba deh nanti berhasil apa enggak gitu. Kalau keyakinan penuh berhasil ya, karena dilaksanakan atau bergerak. Oke Bung Ben, sebenarnya apa sih harapan Bung Ben terhadap adanya pemimpin yang karismatik dan spiritual ini? Ya, yang pertama adalah kehendak, ya Master Jen. Jadi kehendak zaman itu memang seperti itu. Cuman kan karena sistem demokrasi kita ini hari ini tuh memang menutup orang-orang baik untuk menjadi pemimpin, ya ini nggak muncul. Ya kalau tidak muncul di politik nggak ada masalah deh, ya sudah. Yang minimal muncul di sosial, yang gitu. Yang di sosial kan juga ternyata rusak juga. Kita coba lihat ormas-ormas sekarang yang dulunya didirikan oleh Orde Baru dan dibina oleh partai-partai politik, sekarang sudah macet, nggak ada lagi kaderisasi, nggak ada lagi kegiatan ya. Kemudian yes, pokoknya diskusi-diskusi juga sudah hilang ya. Kemudian mohon maaf ya, lembaga-lembaga di rumah-rumah ibadah ya, itu juga tradisinya sudah nggak lagi memberi. Misalnya kas infak itu ada sebuah masjid yang punya kas 400 juta misalnya itu. Ini nggak digerakkan di TPA ada. Sekali itu TPA mengenal TPA di masjid misalnya gitu kan. Orang-orang anak yatim, pengajian ya kan. Kemudian pengajian juga dimintain lagi hasil sumbangannya. Ini gimana gitu. Jadi cara berpikirnya sudah aneh ya. Ada juga kemudian ini yang untuk lembaga ibadah, lembaga keagamaan ya.
Jadi sudah remuk gitu ya. Di bidang politik juga yang kita harapkan itu bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, ternyata juga macet. Di partai politik tuh paling banyak konflik, maksudnya, ya kan? Banyak kepentingan ya, banyak kepentingan. Maksudnya di sosial ini kan teman hebat tuh kan bangga gitu, suka kan. Tapi coba lihat dengan partai politik tuh, ada orang pintar sedikit, ini musuh katanya. Kalau nggak bisa ditikam di depan, ditikam di belakang. Bahkan yang sudah jadi anggota legislatif pun itu kok bisa digugurkan. Ini kan gila. Kapan kita bisa muncul menghasilkan pemimpin yang baik ya? Saya khawatir nanti kalau misalnya ada banjir atau bencana, itu semuanya nggak mau saling bantu. Ini kan bahaya. Nah, makanya kemudian ini juga apa ya, bentuk keprihatinan. Oke deh, ini politik kita nggak bisa campur. Karena ada golong-golongan sih saya. Ini sebuah sistem ya, kita nggak bisa intervensi itu. Ini sudah dibikin sedemikian rupa ya, itulah hasilnya. Nah minimal yang di sosial itu kita nggak usah rusak maksudnya. Nah ini kita akan ajarkan ke mahasiswa gitu ya. Kita akan ajarkan. Saya sudah keliling kampus sudah 2 kali ngajarkan ini ya. Kemudian di setiap pertemuan di Indonesia kita minta kepada teman-teman juga yang bikin kelompok kecil. Yang lainnya oke, kita amaliyah 6 hal itu, tapi bikin kelompok kecil sudah mulai mengajarkan. Ayo deh kita ajak mereka untuk mulai bisa bergerak dan menggerakkan serta bertumbuh bersama. Caranya gimana? Nah ini ada platformnya, gitu. Pakai apa? Apa aja? Bisa dengan keluarga, kelompok-kelompok kecil tuh yang sudah berbagi gitu ya. Kemudian bikin komunitas ya. Yang komunitas yang sudah ada ini nggak usah dirobohkan, ini komunitas bersama, bikin yang kecil-kecil, sebarkan kemana-mana. Nah, harapan kita seperti itu supaya kita menjadi kuat, menjadi bangsa yang kuat, menjadi manusia yang kuat. Ya, ternyata memang ini bukan teori, Mas Jen. Orang kuat justru berbagi. Nah, kami misalnya kan selama Ustadz Lukman tuh bikin gerakan 14 tahun 2012 sampai sekarang, harusnya kan seperti lilin ya, remuk kan? Iya. Ya kan, masjid kami kurus gitu ya kan, nggak ada perkembangan karena memberi terus, nyatanya nggak. Kita punya gedung, mobil kita yang awalnya nggak ada sekarang ada 8 maksudnya, ada bis, ada Velfire, segala macam. Walaupun itu bukan milik pribadi, milik umat ya. Kemudian gedung yang awalnya masjid dengan pusat dakwah rumah itu sekarang sudah ada 6 lantai kita, gedung besar gitu kan, dengan patas yang bagus ya. Kemudian dari yang hanya bergerak di kota Pontianak sekarang ada 57 kota di seluruh Indonesia. Ternyata enggak. Nah ini kan harus disampaikan kepada masyarakat. Oh salah loh kita nih, bahwa konsepsi transaksional take and give itu yang diajarkan oleh politisi misalnya gitu ya, pada saat pemilu, pilkada dan segala macam diajarkan oleh pemimpin kita, itu salah. Justru ketika take and give kita nggak semakin kuat. Itu banyak yang terima amplop pada saat pilkada itu. Nggak hebat-hebat begitu. Karena minta terus itu. Coba kita periksa orang yang suka bikin proposal, ya LSMK, dia NGO. Karena ada kepentingan ya, pribadi juga kan. Coba diteliti benar-benar. Ini makanya kita merumuskan ini bukan kan pakai teori, kita mengamati betul satu persatu. Ternyata nggak berkembang. Nggak semakin hebat, nggak semakin cerdas, nggak semakin berbagi itu bukan untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi ya. Dia banyak ke pribadi, akhirnya gagal itu kan ya. Akhirnya juga seperti itu. Makanya konsep meminta ini sudah hilang dalam kamus besar bahasa menjalani oleh Ustadz Umar, sudah hilang. Pokoknya nggak boleh. Kemarin kan kita juga sowan dengan suatu ketika ya, saya diajak sowan ke seorang pejabat, Pak Edi Kamtono. Beliau tuh sibuk ngambil jaket, bikin hadiah apa, minyak wangi lah, Quran, kaos. Untuk apa Pak Yai? Saya nyebutnya beliau Pak Yai. Kita kasih hadiah. Loh, pejabat ngapain dikasih hadiah? Dia kan sudah kaya. Ya enggak, biar mereka juga enggak meremehkan kita. Kita harus jaga ijazah dakwah. Betul. Gitu kan? Kita harus memberi. Kita jangan sampai para pejabat itu selisih bertemu dengan kita, karena setiap bertemu dengan kita proposal. Malah kita tuh beri hadiah. Ternyata emang pada saat ketemu dengan Pak Edi Kamtono, beliau senyum-senyum kan, dapat hadiah macam-macam, kue, roti gembul dikasih kan, dan asik gitu ya, nggak saling beban gitu ya. Kita nggak pernah minta gitu ya. Di mana-mana kita ketemu seperti itu. Ustadz Lukman selalu memberikan nilai-nilai, bawa hadiah, bawa oleh-oleh. Jadi jangan sampai meminta. Berniat minta aja nggak boleh kan? Berniat saja Mas Adian, nggak boleh. Lagi minta beneran itu nggak boleh. Jadi kalau bisa kita beri give. Dan ternyata itu membuat manusia-manusia yang ada di sekitar kita semakin kuat. Dan itu fakta ya, bukan teori. Teori ngapain kita mau? Saya lihat Facebook itu. Saya lihat Facebook itu berbagi itu, ada saya lihat di Facebook, ada di Facebook bilangnya. Saya lihat foto-foto orang tadi ini. Ya itu salah satu contoh ya. Banyak hadiah yang dibawa kemarin itu. Kita ajakin gitu. Ya, alhamdulillah ya seperti itu mudahnya Mas. Jadi saya anggap ini sudah bisa diajarkan karena saya lihat konsisten
Tok Aji ini konsisten, dan beliau juga mengizinkan saya untuk membedah menjadikan role model. Ya, kita nggak nyebut ustadz, kita tidak menyebut beliau itu kiai, Pak Kiai, tapi Tok Aji sebagai seorang person gitu ya. Nah, ini sedang kita rumuskan. Ya, kita berharap kalau teman-teman milenial sekarang kan malas kok banyak teori ya. Nah, kita lebih cenderung menunjukkan slide hidup ya. Ini masih ada orang ini. Nah, silakan mau ditarik sesuai nggak dengan pemimpin yang ada sebelum-sebelumnya. Gitu Mas Ted. Nah, tadi kan ngomong milenial nih kan, karena ngomong generasi milenial yang dibilang nih nanti kita dapat demografi yang ledakan nanti itu kan Indonesia nih. Nah, selama ini apakah anggota di Muzalan itu umurnya lebih banyak anak milenial? Iya, milenial. Tok Aji sendiri itu kan kelahiran 80. 70 ya. Nah, saya yang 70 ini termasuk generasi X ya. Generasi X ya. Nah, generasi milenial. Kebetulan saya lah gitu. Iya, saya 60. Sudah expired nih. Itu X. Hanya membuat ini aja, meramu saja. Kan saya udah ada alpha kan. Nah. Jadi tahun 80 sampai tahun 2000 ya, itu generasi milenial. Nah, inilah yang hari ini paling banyak di Indonesia. Jumlahnya sekitar hampir 170 juta. Jadi sudah sampai angkanya di 55%. Ini yang disebut dengan bonus demografi. Jadi kita punya banyak sekali manusia-manusia produktif. Calon pemimpin loh. Ya. Calon pemimpin istilahnya. 80 kok sekarang kan berarti 40 tahun umurnya. Betul ya? Kalau misalnya dia lahir 2000, sekarang umurnya 20 tahun. Itu orang-orang yang sangat produktif ya, yang harusnya bisa berkontribusi besar. Nah, Tok Aji itu yang dipimpin tuh kalau misalnya lihat seratanya itu multi. Ada yang tua, saya dipimpin oleh beliau. Saya umur generasi X ya. Yang lebih tua dari saya juga ada. Misalnya di Palu itu penggeraknya itu umurnya sekitar 50 tahun. Gitu ya. 50 tahun. Tapi kalau dilihat rata-rata itu memang generasi milenial yang lahir 80 sampai 2000. Itu yang dominan ya. Selain alpha, generasi Z kan kayaknya. Ya, itu yang masih kecil-kecil yang produktif ini, generasi yang sudah bekerja produktif ya. Itu generasi milenial ini itu sebagian besar itu memang yang lahir 80 2000. Jadi umurnya antara 20 sampai 40 tahun. Nah, kelompok ini yang paling banyak menggerakkan. Nah, ini sesuai dengan teori apa yang disampaikan oleh ini. Saya ingat kata-kata Hermawan Kertajaya. Ya. Jadi kalau misalnya kita Marcus tuh, kalau misalnya kita kepengen eksis di era milenial ini, jangan lupakan 3 hal. 1 ya, net citizen. Ya kan? Jadi jangan bosan-bosan tuh. Makanya sekarang tuh banyak politisi yang bermain di sosial media, di internet ya. Kalau itu nggak kita lakukan, perusahaan kah, personal kan habis. Yang kedua, woman, perempuan itu punya kemampuan 10 kali lipat berbicara di mak jangan diremehkan, itu sangat kuat. Nah, kemudian yang ketiga itu youth, jadi anak-anak muda. Inilah yang mempengaruhi dunia hari ini, dan itu terjadi betul. Kalau kita coba lihat karakteristik jamaahnya Tok Aji ya, itu banyak perempuan. Misalnya jamaah Ad-Duha itu perempuan semua ya, dan beliau nggak pernah menunjukkan kan banyak ya kelompok-kelompok organisasi itu yang menunjukkan keperkasaan seorang laki-laki ya. Apa sih nama itu? Kalau perempuan kan feminim ya, maskulin ya. Misalnya menunjukkan bawa senjata, main panah gitu ya. Beliau enggak. Sehingga perempuan tuh merasa nyaman ya. Emak-emak yang sudah tua, yang sepuh segala macam itu banyak kelompok-kelompok pengajian yang minta beliau mengisi tausiah, diasuh lah gitu istilahnya. Nah, 3 kelompok ini, perempuan, kemudian youth, citizen, itu ada di sekeliling kita ya. Dan saya yang bukan generasi milenial ya, Master Jen, itu kemarin saya sudah bilang dengan Tok Aji, dengan Ustaz Lukman, saya sudah expired. Gini, waktu saya diajak ke Bandung kemarin kan ada SAI itu saya terpana, saya tanya. Nah, itu yang mimpin tuh anak-anak generasi milenial, lahir tahun 90 sampai 2000, kemudian antara 20 sampai 30 tahun gitu. Berapa donasi yang dikumpulkan? 4,4 miliar. Berapa hari kalian mengumpulkan? 10 hari. Berapa orang yang create ini untuk berhubungan? Yang intens 2 orang, Bung Ben. Itu saya hand up. Ini anak luar biasa gitu ya. Jadi saya teringat tahun 2015 waktu kita bikin sedekah akbar, dapatkan duit 300 juta itu kita terpereh-pereh itu. Susah, setiap hari kita harus post. Jaringan semua jaringan. Semuanya yang digerakkan itu ya dapatnya ratusan juta. Mereka bergerak ya hanya sebentar-sebentar aja. Udah dapat 4,4 miliar.
Nah itu saya bilang sudah, kita nggak mampu untuk berpikir. Makanya kemudian waktu pulang dari Sedekah Akbar di Bandung itu, saya bilang saya bikinkan buku tentang leadership tentang milenial. Saya menyatakan mengundurkan diri gitu. Ustaz Jan. Jadi membuat ini supaya generasi milenial yang masih rebahan hari ini nggak sadar dengan kemampuannya itu bisa terbuka. Hari ini kan mereka nggak sadar, ya istilahnya Ustaz Lukman keluar, dia bilang tuh samurai untuk ngiris bawang. Ya, jadi samurai ini harusnya bisa untuk macam-macam ya, hanya untuk ngiris bawang. Sama kita punya handphone, ya, itu hanya digunakan untuk main game. Itu kan generasi rebahan hari ini ya. Ya, tapi di tangan orang yang pintar itu akan berubah menjadi senjata yang luar biasa. Oke, Bung, terima kasih banyak Tuhan di sini yang pintar-pintar yang luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan doa saya Amin. sesuai cita-cita terkabul lah. Oke, bisa di mana di bincang kita luar biasa. Harapan kita sama adalah kita memiliki pemimpin yang luar biasa untuk masa depan kita. Karena pemimpin masa depan kita khususnya negara ini ditunjukkan oleh generasi yang akan datang. Karena kita selama ini inginkan generasi yang betul-betul hebat, bukan hebat di pikirannya, hebat juga di spiritual jiwanya, juga ketuhanannya luar biasa dan memiliki karisma yang luar biasa. Kita tunggu pemimpin kita yang luar biasa nanti ini sehingga mampu membuat kita lebih aman, lebih terlindungi dari dunia dan akhirat. Terima kasih. Di Kalbar Motivasi, Master MC Jen.